Teman-teman, kali ini narasumber kita adalah Priska Sahanaya. Ini baru aja menyelenggarakan event ya. Betul. Wah, eventnya rame banget. Wah, exciting banget. Kita mau kenalan Priska Sahanaya. Halo Priska, apa kabar? Halo Bapak, luar biasa. Woi, selamat ya. Tadi habis nyelenggarain. Betul. Tadi animonya, wah keren banget. Iya. Tadi ada 250 Pak. 250. Iya, dari 500 peserta yang mendaftar, terus Oke. dipilih 50%-nya 250 tadi hadir di sini. Oke. Nah, ini bagian dari event yang Priska Betul, buat kan ya gitu betul. ya. Nah, mungkin boleh diceritain nih. Pertama mungkin perkenalan dulu dan background-nya sambil sebelumnya cerita tentang apa aktivitinya ini. Oh, Silakan, oke. Priska. Nah, jadi kalau saya itu lebih ke event organizer. Gitu. Event Kita organizer, ada buat oke. basar di kantor-kantor gitu kan, sama ada kerjasama sama brand untuk Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. jalanin roadshow ke sekolah-sekolah. Roadshow ke sekolah-sekolah Betul, ya. betul. Wah, itu kan nggak mudah gitu. Iya, kita Gimana? roadshow setiap hari, Pak. Setiap hari Setiap ya? hari, satu hari itu bisa sampai 2 sekolah, 2 sampai 4 sekolah. Gitu. Oke, ini Makanya- hanya di Jakarta. Tapi? Hanya di Jakarta. Wah, Kebetulan brandnya maunya di Jakarta. brandnya maunya di Jakarta. Wah, asik Iya. nih. Nah, gimana tuh bisa tembus ke sekolah-sekolah itu tuh? Kalau di awalnya itu kan pasti berat ya Pak, Iya. gitu kan. Tapi kalau saya selalu percaya ketika kita kasih yang terbaik di satu sekolah, Iya. dia itu gurunya pasti akan cerita ke sekolah lain, gitu. Karena kan kita bilang, oh iya Bu, ini kan lagi ada brand nih, dia Iya. lagi mau ngadain di 100 sekolah misalnya, Iya. gitu. Boleh nggak tolong promosiin? Nah, kalau gurunya puas dengan acara kita, biasanya guru itu langsung kasih referral Pak. Oh, Bisa langsung gitu. kasih 10 sekolah, Oh, ini 5 nih, sekolah. 10 sekolah ini. Betul. Jadi awalnya itu Wow. karena satu sekolah puas, dia kasih referral, kita ke sekolah lain, dia puas, dia kasih referral lagi, Referral gitu. lagi. Makanya sekarang udah 250 sekolah. 250 Iya, sekolah. dari SD sampai SMA SMK. Wah. Oke, kalau bicara activity, ini kan hari ini apa public speaking competition. Betul. Nah, ini jadi pesertanya dari sekolah-sekolah Jakarta. Betul, dari Ada kategorinya nggak sih? Enggak SD, sih. SMP, Kategorinya itu dari SD, SMP, SMA, SMK digabung. digabung semua. Digabung. Gitu. Tadi ada yang SD juga. Ada? Lucu-lucu. Oh, oke. Kalau bicara tadi itu tuh apa topiknya tentang apa sih public speaking? Why public speaking is important. Oke, jadi mereka memberikan alasan mereka masing-masing ya. Dalam Iya. waktu berapa menit? 2 menit. 2 menit. Jadi dia Singkat, harus padat. betul gitu karena kita mengajarkan bahwa kadang kita itu kalau minta waktu orang itu kan berat ya gitu. Nah, misalnya orang hanya punya waktu 5 menit nih, gimana caranya kita bisa mengelola waktu 5 menit tuh supaya menyampaikan sesuatu yang memang berguna. Gitu. Konsepnya seperti itu. Makanya harus bisa mengelola waktu, apa yang mau disampaikan hanya maksimal 2 menit. Nah, saya sekarang mau nanya dari Bu Priska sendiri, ada nggak sih formulanya? Formulanya, Iya. kalau untuk public speaking menurut Iya. saya ya Pak, gitu. Menurut saya formulanya itu hanya sering latihan aja sih. Sering Karena latihan dulu aja. saya itu introvert Pak, introvert Oke. banget. Gitu. Oh, sekarang jadi bisa. Jadi bisa podcast sama Bapak yang sangat-sangat bisa- luar biasa dan terkenal. Bisa ngajarin, ya kan? Bisa bikin kompetisi. Betul. Dan tadi dari jumlahnya yang banyak itu tersortir berapa pemenang? Ada tadi kan 250, Mm-mm. berarti per ruangan itu 125. 125? Iya, sini Mereka- 125, di sana 125, gitu. Dari 125 dipilih 3, gitu. 3 pemenang. Jadi tadi yang 125, pemenang 125, sudah. 3. Jadi masing-masing 3. Iya, masing-masing 3, Jadi di sini 6. 3. Terus diadu lagi nggak? Enggak, udah. Enggak, udah. Oke. Kalau Jadi- Bapak mau kasih sponsor bisa kita tandingin lagi. Oh, iya, boleh juga nanti di next event ya. Siap. Iya. Nanti boleh tuh diomongin mungkin butuh sponsornya gimana, mungkin kita bisa bahas, siapa tahu ada brand-brand mungkin yang Betul. target marketnya atau cocok nih untuk sosialisasi ke Ke sekolah-sekolah ya. sekolah-sekolah juga, gitu. Oke, nah ini event ini diadakan rutin berapa lama sekali nih atau? Event public speaking competition-nya. Oke, kalau untuk eventnya itu
tergantung kitanya sih. Kadang-kadang bisa sebulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Jadi nggak harus setahun sekali. Karena tadi banyak yang nanya, ini eventnya tahunan ya? Enggak gitu. Sebenarnya event kita tergantung kita mau bikin aja. Gitu. Mantap nih udah punya network ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi potensi yang cukup bagus sekali ya. Betul. Wah, keren. Selama gurunya puas, biasanya mereka mau untuk memberikan murid. Iya. Nah, basically sebenarnya tujuan event ini kalau dari menurut Bu Priska sendiri sebenarnya buat apa sih? Buat ke sosok pribadi orang tersebut gitu. Oke, jadi public speaking itu kan penting banget ya. Setiap orang itu butuh public speaking gitu. Dan saya itu berkaca dari pengalaman saya, Pak. Ya, tadi yang saya bilang dulu tuh saya tuh nggak berani, Pak, gitu. Bahkan dulu saya tuh suka bakpao. Pak Ruby suka bakpao nggak? Suka. Tapi yang isi coklat. Oh iya, sama kita. Nah, saya juga suka bakpao dulu. Jadi waktu kecil kalau kan ada yang toet gitu kan. Biasanya tuh selalu manggil mama yang beliin. Sampai suatu saat mama saya bilang, kamu panggil sendiri lah belajar gitu. Kalau nggak mau belajar, nggak usah beli katanya. Nggak usah beli. Dan dari situ karena saya penakut, saya jadi nggak suka bakpao lagi. Karena mama saya nggak mau manggilin. Iya, gitu. Jadi tapi di situ kebetulan kan saya sekolah waktu kuliah itu kan dapat beasiswa gitu dari Scranton Korea dan itu tuh dilatih untuk leadershipnya gitu. Akhirnya ya saya berkembang, termasuk salah satunya kemampuan public speaking. Gitu. Jadi, ya udah, dan saya mulai mengerti public speaking itu penting nih. Nah, makanya saya ingin untuk anak-anak juga, mungkin kan kadang suka takut ya gitu maju. Menurut saya orang salah nggak apa-apa sih gitu. Yang penting ya udah coba aja lagi. Siapa tahu kedua betul. Iya, betul. Atau ketiga. Iya, atau ketiga gitu, atau keempat. Iya. Nah, next planningnya selain public speaking atau ini khusus public speaking only? Atau enggak, kedepannya ada kompetisi bisa sesuai request sih sebenarnya. Bisa sesuai request? Iya, sesuai request dari sekolahnya. Sekolahnya mau request apa, bisa leadership, bisa marketing gitu, bisa bisnis, ngajarin anak-anak bikin bisnis. Itu bisa. Bisnis, ya? Iya, gitu. Kita lagi mau ada proses kerja sama-sama brand untuk anak-anak ini bisa jadi affiliate. Affiliate dari brand-brandnya itu. Iya dong, itu gitu. bagus tuh. Iya. Jadi belajar nggak cuma public speaking ya, tapi memasarkan marketing juga ya. Betul. Oke. Karena kan kalau menurut saya dari pengalaman saya, orang mungkin lebih cepat mudah dapat uang itu kan ketika kita bisa menjual kan. Gitu. Kalau kita misalnya bekerja gitu bisa nggak, ya bisa aja gitu, tapi kan dari promosi itu pun kadang setahun sekali gitu kan. Tapi kalau kita memang punya skill menjual kayak bapak gitu kan yang sangat-sangat luar biasa gitu, bisa bertambahlah income-nya gitu. Jadi saya pengen ya supaya anak-anak SMA, SMK menurut saya mereka udah oke kok untuk cari uang sebenarnya gitu. Dan cari uang kan gampang, itu ya salah satunya bisa latihan lewat affiliate, nggak perlu modal. Bahkan brand tuh ngasih barang gratis kan, affiliate itu. Buat sampel? Iya, buat sampel. Dikasih gratis, dia live, jualan gitu. Jadi nggak perlu. Ini udah jalan loh gitu? Belum, lagi mau jalan Pak. Iya. Gitu. Sekarang yang lagi jalan itu mau jalan itu beauty class. Beauty class. Iya, sama ada brand beauty class. Jadi roadshow ke 100 sekolah ngajarin anak-anak beauty class. Gitu. Itu yang udah terjadi ya. Iya. Ini tapi mau yang jalan. beauty class ini nggak sambil jualan ya? Baru beauty class only ya? Iya, beauty class only. Jadi harapannya ketika mereka sudah belajar cara make up. Nah, kalau mereka misalnya ini targetnya SMA SMK. Iya, jadi kalau mereka kuliah, mereka mau sambil cari duit, bisa sambil make up. Bisa sambil make up. Iya. Iya, mantap sih, membantu anak-anak muda. Betul. Ya punya skill, apalagi bisa di-mix sama jualan ya. Iya, apalagi menghasilkan gitu. Betul. Karena yang penting menghasilkan. Iya, harus itu. Iya. Iya. Oke, tadi itu ya, jadi tergantung by request, bisa apa aja. Dan tadi kan udah banyak sekolah-sekolah yang kerjasama, brand juga udah banyak kerjasama, dan ya coming soon event-event ya. Betul. Okay. Nah, Bu Priska, kalau lihat dari sekarang ini kan anak-anak muda ya, terutama Gen Alpha kali ya. Gen sekarang. Alpha sampai Gen Z ya. Iya.
Kan Strawberry ya, mungkin orang-orang nyebutnya gen-gen strawberry. tergantung sudut Kalau pandang. Bapak percaya nggak sama gen strawberry gitu? Kalau dulu kan katanya orang-orang tua kita gitu kan orangnya kuat-kuat gitu. Kalau menurut saya balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya ya. Saya nggak bisa menyudutkan atau mengeneralisasi karena setiap orang itu terbentuk karena dari lingkungan yang mereka bertumbuh gimana. Iya kan, ada juga anak muda yang mungkin atau gen alpha yang bertumbuh di lingkungan yang mungkin keras ya, sehingga hidupnya harus Jadi berjuang, jadi tough gitu kan ya. Betul. Tapi ada juga yang mungkin ya di lingkungan yang ya lembek atau ya semuanya udah ada lah. Tapi itu juga kadang mereka punya dua pilihan. Iya. Bisa aja jadi lembek atau bisa juga tambah semangat gitu kan. Mengelola yang Ini sudah kita lagi ada ngomongin ya. perintis dan pewaris. Itu Kayak anak lagi teman saya viral tuh. Iya, itu gitu anak ya. teman saya tuh. Iya. Gua lagi mau ngundang podcast cuman belum waktunya. Iya. Ya, tapi balik lagi kan tergantung. Iya. Ya kan ada juga anak muda yang oke, ya kan. Walaupun mungkin di keluarga yang berada, tapi ya tadi anak punya pilihan juga kan. Iya, betul. Orang tua bisa memaksakan, tapi balik lagi ke anaknya kan. Betul. Dia mau apa enggak? Betul. Iya, nah ini my opinion, jadi nggak mengeneralisasi, oh ini nggak semuanya gitu, karena banyak juga kan, kita lihat anak-anak muda banyak juga yang berprestasi, ya kan? Betul. Nah, kayak tadi kan, mungkin anak-anak yang tadi kan ada SD udah mau public speaking, Udah mau tampil gitu. itu kan keluar dari zona nyamannya kan? Betul. Mereka ya bisa juga berjuang, bisa juga dia punya emang tekad untuk maju gitu sih. Iya, yang paling saya apresiasi tuh biasanya orang tuanya sih Pak, Nah, gitu. setuju juga Ada sih. orang tua yang misalnya anaknya, "Ma, aku nggak mau tampil deh, kenapa? Takut," gitu. Oh ya udah nggak usah tampil. Ada orang tua yang seperti itu, gitu. Tapi ada orang tua, "Ma, aku takut," gitu. Iya, kalau takut dicoba, gitu. Iya. Kadang nih, ya tadi ya, saya juga setiap opsi nih pasti ujung-ujungnya sebab akibat kan. Ada juga yang memang dia bukan passionnya di situ. Karena kalau menurut saya nih, balik lagi menurut saya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini balik lagi karena ada juga yang emang dia nggak mau tampil, tapi dia jago di hal-hal lain gitu misalnya Iya, kan. betul. Nah itu kan yang buat wah tenang di sini. Gitu. Ada yang mungkin programmer, dia kan mungkin nggak tampil di Iya. depan, tapi dia ahli untuk Tapi codingnya, ahli. betul. Iya, jadi ya tergantung lah, balik lagi pilihan Iya, masing-masing. Tapi betul. kalau public speaking ya harus tampil lah ya. Iya. Tapi saya setuju sih, seorang siapapun gitu harus bisa menyampaikan pendapat lewat kayak public speaking. Gitu ya. Karena kita hidup butuh komunikasi. Iya, sama itu pasangan, komunikasi dan sama betul. partner. Karena saya lihat gitu kan, anaknya teman saya gitu kan, ada 3 anak tuh masing-masing punya Bakatnya. Iya, bakat yang beda-beda. Ada yang suka tampil, yes. Ada yang suka dance, yes. Depan umum. Tapi ada juga yang dia nggak mau. Oh, oke. Iya, jadi kan Berarti beda-beda suka kan. di belakang layar. Suka di belakang layar, tapi mungkin jago di segala macam. Ya, jadi menurut saya sih, ya apapun bakatnya ya fokusin aja lah. Betul. Iya kan, nggak semua jadi marketing, ya kan? Karena ada juga accounting. Iya. Nanti kalau Iya kan? marketing nggak ada yang nyatetin. Iya, ada juga iya. Iya. Jadi ya balik lagi seperti itu sih. Iya, betul. Ya. Wah, Priska, mungkin buat tips buat anak-anak muda nih, ya kan, apa yang menjadi core value-nya kamu dan juga mungkin bisa di-share ke anak-anak muda nih, core value rahasia suksesnya ala Priska. Oke, jadi kalau dari saya untuk core value-nya itu adalah berani mencoba sih Pak, Berani gitu. mencoba, iya. Karena saya pun pernah gagal berkali-kali pernah, Gagal gitu. berkali-kali, ya. Tapi misalnya gini, saya dulu waktu kuliah kan mau apply beasiswa ya. Banyak banget teman-teman saya yang saya rasa lebih pinter dari saya gitu, karena kan kadang kita tahu ya kemampuan kita masing-masing tuh sampai di mana sih gitu. Saya ngerasa kok saya nggak pinter ya, tapi saya mau apply beasiswa gitu. Terus ya udah kata orang tua saya, udah coba aja. Teman saya yang lebih pinter nggak dapat Pak beasiswanya gitu. Kebetulan saya dapat. Kenapa? Apakah karena berarti mereka bodoh kan enggak gitu, juga, tapi coba aja dulu gitu. Sama kayak orang mau bisnis, mungkin bisnis itu kan berat ya katanya, apalagi zaman sekarang gitu. Kalau mau bisnis coba aja gitu, tapi yang paling terpenting kalau dari saya kalau mau belajar untuk bisnis, kecilin hal-hal yang nggak perlu kamu keluarin, nggak perlu dikeluarin. Gitu. Jangan misalnya saya mau bisnis, misalnya punya uang 1 juta gitu. Mau bisnis apa? Kafe. Saya akan minjem sama bank gitu, 500 juta. Jangan dulu gitu.
Gunain apa yang ada bakat sama kamu, Iya. apa yang kamu punya, coba aja dulu, kembangin bisa nggak? Nanti kalau misalnya pinjem, iya kalau bisa balikin, Iya, kalau enggak, risikonya besar, iya. iya gitu. Iya. Jadi apapun yang mau dicoba, coba aja, tapi ingat harus dengan perhitungan yang matang, Iya. harus dengan akan ada konsekuensi di dalam setiap pilihan. Betul Gitu. banget konsekuensi. Akan ada konsekuensinya. Tergantung kita siap nggak menanggung konsekuensi itu. Gitu. Benar, Kalau setuju. nggak siap, ya jangan, karena nanti kita jadi beban. Dari beban. Tapi kalau memang kita siap, ya sudah jalanin aja. Iya. Itu namanya strategi using other people asset atau other people money atau other people equipment, ya itu sih. Dan ini bener banget gitu, sebelum terjun mendingan latihan dulu Dengan apa yang ada. dengan apa yang ada. Betul. Atau ya bantuin perusahaan orang Betul. Biar tahu. tahu Iya. bahasanya, mungkin kerja atau freelancer atau apa gitu kan. Jadi udah tahu polanya, baru pelan-pelan step by step, jadi fondasi lebih kuat sih. Betul. Iya. Setuju. Karena kan kalau menurut saya kerja itu, misalnya kalau kita kerja nih, kita terlambat deh, kita dimarahin sama atasan kita. Ya, Gitu iya, kan. ada yang bantuin bilangin marahin ya. gitu Iya, kan. marahin. Telat sekali dimarahin Iya. gitu. Telat 2 hari dapat SP, seenggaknya kita takut gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau iya. kita bisnis, siapa yang mau marahin kita? Nggak ada Iya, gitu. Yang marahin kita adalah keadaan kita. Nanti keadaan. Iya. Iya, Gitu. keadaan dan akhirnya nggak optimal ya kan. Betul. Akhirnya income-nya juga nggak maksimal. Betul. Ya itu masalah disiplin gitu. Iya, oke, betul sih. Makanya saya punya teman-teman pengusaha, dia didik anaknya kerja di perusahaan orang lain dulu. Buat teman-teman gitu kan, kerja dulu deh, biar tahu rasanya gimana dari bawah. Kalau udah sampai level tertentu baru dikasih tanggung jawab di Betul. perusahaan itu, tapi juga nggak langsung jadi top manajemen gitu. Jadi ya Dari tengah-tengah bawah atau dulu, gitu. naik. Iya. Ada bagusnya juga, jadi nggak langsung bikin strategi yang bisa membuyarkan Semuanya. Iya, ya kan. Oke, kita Wah. coba ini gitu kan, dicoba, Iya. aduh gagal gitu. Iya, kadang kan gitu kan ya. Iya. Ya ada hal-hal yang idealis dan lain-lain gitu kan. Betul, Oh, betul. kalau di sono bisa begini ya, tapi kan balik Belum lagi tentu di sini faktornya bisa, banyak betul. ya. Saya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, ada mau promo atau apa? Oke, jadi untuk teman-teman semua sekolah-sekolah gitu, kita lagi ada mau banyak project dan ini free untuk sekolah-sekolah karena kita juga udah banyak sponsornya. Yes. Gitu. Jadi sekolah-sekolah yang mau bergabung Iya. dari SD, SMP, SMA, SMK bisa segera join karena ada banyak program. Ada program beauty class, tadi ada program untuk ngajarin affiliate, program untuk jadiin anak-anak konten kreator. Itu ada banyak banget program-program yang bisa diberikan kepada sekolah dan ini free karena sudah ada banyak banget sponsorship yang menanti kita semuanya. Asik. Oke, Bu Prisca, thank you so much ya. Terima Sukses kasih ya. Bapak, All semoga the Pak Rudi best. sukses selalu. Sama-sama, sukses juga. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman atau sekolah tadi. Bisa hubungi langsung atau cek ke IG-nya. Betul, Ya. Priska_Sahanaya. Oke, nanti saya taruh di description. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Ibu Prisca. Bye-bye. Bye.